Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membacakan laporan analisis PT Sido Muncul yang beranggotakan saya Andina Tamara, NIM B11 2019 06177. Saya Putri Hidayah Kusmawati, NIM B11 2019 05820. Saya Kartika Sari, NIM B11 2019 05931. Saya Lizen Indianti, NIM B11 2018 05462. Saya Widya Dwi Rizkita dengan NIM B11 2019 06011. Latar belakang PT Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industri yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul. Dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dan mendapatkan banyak permintaan pasar. Namun, sayangnya pabrik ini tidak mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka pada tahun 1984, Ibu Rahmat pindah ke rumah industri di Jalan Kaligawe. Dengan pindahnya beliau, perusahaan mampu merespon permintaan pasar. Pada tanggal 11 November 2000, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Dr. Ahmad Sujudi mengesahkan pabrik Sido Muncul yang pada saat itu menerima 2 sertifikat sekaligus. Menjadi satu-satunya pabrik jamu dengan standar farmasi. PT Sido Muncul bertujuan untuk mengembangkan industri jamu dengan pabrik yang lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih inovatif. Mulai dari bahan baku yang diproses sampai ke penjualan ke pasar berada di bawah pengawasan mutu dan ketat. Semua karyawan dimotivasi untuk berkembang setiap saat sehingga akan memproduksi hasil yang lebih baik. Visi dan misi PT Sido Muncul. Visi, menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, kosmetik, dan pengelolaan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi, mengembangkan produk bahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan, minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian yang pengembangan obat dan pengobatan herbal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Yang pertama adalah internal factor evaluation atau IFE. Metode ini yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga perencanaan strategi dapat merumuskan dan memilih di antara strategi alternatif yang efektif. Penentuan peringkat berdasarkan atas keadaan perusahaan sedang bobotnya didasarkan pada industri untuk total nilai tertinggi yaitu 4.0 yang menunjukkan organisasi yang kuat secara internal dan terendah yaitu 1.0. Selanjutnya, Mbak Putri. Ya Allah. Metrik internal faktor evaluation. Di bawah ini adalah tabel mengenai metrik internal faktor evaluation, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Next. Penjelasan, bobot 0,0 sama dengan tidak penting sampai 1.00 terpenting. Total seluruh bobot harus 1.00. Peringkat 3, kekuatan besar, 3 sama dengan kekuatan kecil. 2 sama dengan kelemahan kecil, 1 sama dengan kelemahan besar. Dari tabel matrik di atas menunjukkan bahwa hasil evaluasi faktor internal
atau EFV diperoleh nilai rata-rata bobot yaitu 3,63. Dengan ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul memaksimalkan kekuatan yang ada untuk mengatasi kelemahan yang terjadi dan memiliki kekuatan internal yang kuat. Next. B. Evaluasi faktor internal atau EFA. Metode ini bertujuan untuk membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat menguntungkan perusahaan dan berbagai ancaman yang harus dihindari. Faktor-faktor ini digunakan dengan merumuskan strategi yang dapat memanfaatkan atau meminimalkan dampak dari potensi ancaman. Berikut adalah hasil tabel dari matriks eksternal penjelasan. Ukuran pembobotan 1 sedikit penting, 3 sama dengan penting, 2 agak penting, 4 sangat penting. Hasil tabel matriks di atas menunjukkan hasil evaluasi faktor eksternal EFE. Ini menunjukkan bahwa PT Sido Muncul telah memaksimalkan kekuatan yang ada untuk mengatasi kelemahan dan memiliki kekuatan internal yang kuat. WOT. Berikut adalah hasil dari tabel analisis matriks space PT Sido Muncul. Kemudian akan dilanjutkan Lize. Dari matriks di atas dapat diketahui sumbu X dan Y sebagai berikut. Sumbu X sama dengan rata-rata skor CA ditambah rata-rata skor IS sama dengan minus 2,25 plus 4 sama dengan plus 1,75. Sumbu Y, rata-rata skor FS plus skor rata-rata IS dengan 3,5 plus minus 2,25 sama dengan plus 1,25. Ikut tabel dari chart title. Penjelasan mengenai matriks space, vektor arah perusahaan berlokasi di kuadran agresif atau kuadran kanan atas. Dari matriks space, organisasi berada pada posisi yang menggunakan kekuatan internalnya. Guna 1. Memanfaatkan peluang eksternal. 2. Mengatasi kelemahan internal. Dan 3. Menghindari ancaman eksternal. Berikut matriks perencanaan strategi kuantitatif atau GSPM. Next, penjelasan GSPM berdasarkan hasil analisis data-data dengan menggunakan matriks perencanaan strategi kuantitatif atau GSPM diperoleh skor total 2,38 dan 2,25 sehingga masuk kriteria penilaian menarik. Artinya, prospek PT Sido Muncul ke depan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.